Menurutku gini ya, kalau Indonesia ini menuju cashless society, pastinya ini menuntut kemajuan infrastruktur dan juga kemajuan apa melek ekonominya Indonesia tuh bener-bener harus di-push gitu loh. Jadi listrik harus lebih baik, internet harus lebih baik, dan itu dituntut karena satu zaman, dua demand pemerintah dan juga demand kita-kita juga sebagai anak-anak muda. Welcome to Versus. the podcast where I, Serenity, argue, You mean debate? shush, over a lot of things around the world. With me, Binui, who will gladly prove her wrong. So who's right? And who's wrong? Your choice. Only on Chata. Ta-ta-ta. Welcome, come. Welcome semuanya. Siapa itu? Kok ada Dina di sini? Dina, mana Dinui? Oh iya, maaf. Pergi dulu Dina pergi dulu ya. Dada Dina, semuanya bilang dada Dina dong. Selamat datang di Versus. Yay, welcome to Versus. Mari Your kita choice. coba. Heh, Mari kita salah. dengar. Your choice dong, gimana sih? Ulangin. Selamat datang di Versus, Your choice. di mana kita akan memperdebatkan dua hal yang berbeda dan membela. Pilihan kita selama 2 jam. Nah, malam ini kita bakal ngomongin cash. Dan kenapa cash itu luar binasa. Kayaknya enggak deh, enggak. Kenapa cashless itu luar biasa? Sebelum kita ngomongin kenapa cashless itu luar biasa, untuk para aficionados yang mau mendengarkan lagu, seperti biasanya kita cuma ada 3 slot untuk songs, 3 slot untuk request lagu ke DM-nya Dinui atau DM-nya Serenity. Ya, Oh, wow. ya enggak. Udah ada yang request. Jadi slotnya tinggal 2. Wow. Gercep. Ayo cepetan. Sekali. Gak gercep nggak? Wih, langsung gercep nih. Ada lagi nih, satu lagi. Kurang 1. Slotnya kurang 1, guys. Oh, udah ada yang request lagi. Oke, nggak jadi. Tutup udah habis. Gila ya, ini pada Nih. fakir request. Fakir request, astagfirullah, fakir dong. Oke. Enggak kuat. Oke. Jadi di sini nih kita akan malam ini nih guys, kan cash versus cashless. Kita tuh akan membahas perbedaan signifikan. Apa sih antara cash dan cashless ini? Terus pengaruh mereka terhadap ekonomi. Ya ngomongnya masih awam-awam gitu lah ya, kayak rada-rada riset tapi rada-rada debat kusir karena kita juga bukan para ahli ekonomi. You know. Tapi pastinya lah ada backingnya. Dan juga Ahli belanja doang ya, sorry. Dan juga kenapa kita harus cashless, of course. Ini nih para pelaku konsumerisme nih. Dan tentunya para aficionados yang sekarang mendengarkan yang memiliki cerita-cerita mengenai kayak dalam penggunaan cash atau dalam penggunaan misalnya other stuff yang kayak kartu cryptocurrency itu gimana sih, dan ceritain coba di radio chat, atau kalau mau anonymous bisa DM Serenity or Dino. Ya. Loh kok Dina? Ngapain di sini? Iya, cabut lu. Kenapa? Gangguin mulu sih Dina. Kenapa sih? Tahu nih. Gila. Dina nih. Jadi diingatkan lagi ya guys, kami berdua tuh bukan ahli ekonomi tapi hanya ahli berbelanja saja. Belanjanya di mana?
pasar. Silahkan di-set. Aduh, bocah-bocah di belakang kedengeran nggak tuh lagi pada main-main? Iya, gara-gara Dina tuh kan, pasti ngecengin si Dina. Wih, ramai. Waduh, ramai sekali. Ya sudahlah. Dan seperti Halo biasa kalau semuanya. ada giveaway, kalau ada giveaway biasanya kalau nggak ada sponsor Serenity ngelempar di tengah-tengah kan guys. Jadi kalau mau giveaway mungkin ada mungkin enggak, will see. Bakal lah ya, pokoknya seperti biasa giveaway itu selalu dadakan. Bakal ada Iya. surprise giveaway, ambush Iya. gitu. Kayak tiba-tiba 25k, wih, e-wallet. Wah. Ya udah kelihatan kan dari sini yang mana yang lebih ke cashless, yang mana yang lebih manusia cash gitu ya. Tapi Noi, sehari-hari nih mau tanya, kamu itu belanja pakai apa? Bawa apa? Jadi belanjanya gimana sehari-hari? Bawa diri lah. Nggak apa, tergantung. Nih, karena kan apalagi sejak kita ngomongin ini ya, sejak pandemi ini deh. Gua tuh, to be honest, gue lebih jarang belanja online atau belanja ke mall atau whatever, manapun. Soalnya apa, gue bener belanja kalau apa yang gue mau doang. Dan kebetulan apa yang gue mau so far itu ada di warung. Nah karena gue kayak do well for the community, jadi gue lebih banyak belanja di warung. Dan warung-warung kebanyakan pakai cash. So I mostly use cash. Apalagi sejak pandemi ini gitu. Whenever I can use cash, I use cash. Gitu. Emang kamu ngambil cashnya dari mana? Biasanya dari bank gitu? Iya langsung ke tellernya. Enggak, repot banget. Nggak, gue ke ATM di Alfamart ya. Depan komplek kan ada. Kalau aku nih guys, kalau aku sih ya Noi, aku cuma bawa HP aja. Alfamart, bawa HP, modal HP udah Shopee Pay udah pulang, nggak perlu bawa cash. Ngapain? Oh, berarti kelihatan ya kualitas yang berbeda di sini. Di sini gue kayak berusaha untuk membangun dan menyejahterakan kegiatan berbelanja, jual beli di level akar rumput gitu. Karena akar rumput, waduh, akar rumput ya. Karena gue peduli dengan well-being para pedagang-pedagang kecil di sini kan, di daerah rumah gue yang warung segala macem gitu kan. Jadi ya gue prefer cash. I mean I can belanja gitu kan di Alfamart, Indomart dengan ATM atau cukup dari HP GoPay whatever. Tapi ya I prefer beli aja di warung selama masih ada di warung gitu. Gini juga Noi, di sekitar aku bukan cuma warung sih, kayak pada pedagang-pedagang yang di pinggir jalan, kayak mereka tuh jualan, ada yang jualan es degan jali, ada yang jualan nasi bungkus. Mereka tuh ada QR-nya, ada es degan jali. bukan. Bukan ini ya, bukan jualan jelly. Bukan. Jadi ada es degan jali. Itu ada QR-nya, mereka udah sedia QR buat berbagai macam fintech. Fintech itu ya macam-macam lah ya. Tapi sebelum kita lanjut nih, karena aku udah bilang nih, kita ada ambush. Oh, cepat sekali ambushnya. Iya dong. Tiba-tiba ada hamba Allah nih yang bilang, aku mau sponsor hari ini. Waduh. Dia nggak minta request, sponsori. Hamba Allah nggak mau disebutin. Wow. Jadi bukan ateis berarti. Sekarang kalian cash atau cashless? Yang jawabannya paling menarik dapat yang di Indo doang ya. Mohon maaf nih. I'm really sorry to our international listeners. Tapi aku cuma punya 50.000 rupiah. For now. Nanti uangnya dikirim pakai Western Union deh yang Malaysia. Aduh, Western Union. Yang di Malaysia aku mau giveaway 500.000 deh. Gimana? Gas. Iya, pertanyaannya adalah kalian lebih suka pakai cash atau cashless? Jadi medianya tuh kayak gimana? Aku sukanya pakai GoPay karena begini. Aku sukanya pakai cash karena begini. Yo.
Selagi kalian Nah, ngomong. ini Wias nih. Enggak, selagi mereka Ini- ngomong, biarin aja. Astagfirullah. Wias lebih Enggak. Wias lebih Ayo, kuno aja. bumper mana bumper? Nyalain bumper aja deh aku. Udah, kelar. Yes. Aduh, capek sama Wias. Mana nih bumper? Udah bumper, nyalain. Kelar. Canda. Pundung deh. Enggak. Reconnect dulu Tapi ya Yeni, gitu coba. guys. Oh, atau aku ganti itu aja deh. Aku ganti region coba ya. Jadi kita bakal RTC bersama-sama guys. Region Hong Kong bagus Kita loh. pindah ke Singapura dulu. Coba kita pindah ke Singapura? Atau jangan? Enak. Gak apa-apa. Kita tunggu dulu. Jadi gini nih. Kalau aku sih personally ya. Memang orangnya lebih ke cashless. Karena satu, COVID. Jadi bener-bener jarang banget yang namanya megang duit. Jarang banget. Gitu loh. Terus jadinya aku tuh kemana-mana sebisa mungkin kalau ada itu pakai QRIS itulah ya. Basically where we scan, kita nge-scan dan kita bayar pakai aplikasi bisa jadi BCA Mobile, bisa jadi GoPay, bisa jadi OVO, tergantung lah ya, Shopee Pay, you know, Dana, anything. Dan itu benar-benar mengurangi ribetnya nyari duit di dompet. Apalagi kalau aku kan gimana ya? Aku tuh cewek, di tasku tuh banyak banget hal, Nui. I have hand sanitizers and then I have more than one. That's why I said hand sanitizers. Ada yang spray, ada yang squeeze, terus aku ada tisu basah, ada payung. I have everything in my bag. It's an everything bag. Nggak bisa aku tanpa hal-hal tersebut gitu kan ya. Sama dompet dan sebagainya. Tapi I don't like to reach out for my wallet. Nggak suka ngambil dompet. Karena bukanya ribet, nyari cash ribet, nungguin kembalian. Apalagi di belakang ada antrian kan. Kayak so inconvenient gitu. Hello Yani. Ini sudah bisa masuk. Welcome Yani. Saran tipe bisa pegang 50 juta di tangan. 50 juta di tangan mah gampang dirampok. Nah itu juga Nuy. Deg-degan bawa banyak-banyak cash itu deg-degan banget. Takut diambil. Ya ngapain bawa cash banyak-banyak? Bawalah secukupnya. Itu belajar gitu loh. Supaya apa-apa tuh secukupnya aja, Ser. Emang Gak secukupnya perlu tuh dibawa banyak-banyak. lo kan jaga-jaga. Kayak aku ini orangnya tiba-tiba jaga-jaga banget guys. Jadi kalau bisa aku bawa semua rumahku aku bawa. Aku bawa P3K bawa. Kepalaku tuh macam-macam isinya. P3K gitu. Mikir, aku dulu waktu sekolah aku bawa P3K beneran. Bawa betadine, bawa apa namanya? Bawa betadine, bawa kapas, bawa kapas sama Hansaplast. Itu yang minimum lah ya. Dulu aku sampai bawa minyak kayu putih, minyak tawon. Gue sampai di kantor pun dulu juga selalu bawa kotak P3 kalau randomly. Tapi itu emang masuk ke off topic dikit. Gue kalau mana-mana emang selalu kayak bawa EDC gitu sih. Essential daily carry gitu. Everyday carry gitu maksud gue. Nih, aku kok dari jawaban tadi cash versus cashless kok paling suka jawabannya Wias ya. Kalau Wias tuh udah bukan cash versus cashless lagi, itu mah udah zaman Majapahit. Dia malah mundur. Dia mundur dong. Aku sistem barter. Ke mall bawa kambing 3. Kambing 3 ditukar sama apa? 1 piring nasi. Rugi. Dia beli laptop bawa 2 sapi ya. Laptopnya dapat apa? HP yang RAM-nya 2 GB.
Jangan salah, satu sapi bisa 10 JT loh. Dia bisa Nah, beli masalahnya itu kan kalau dibego-begoin kan bisa jadi aku bawa sapi nih, nggak tahu kan harganya sapi berapa, cuman barter doang. Ya 2 sapi mah cuma bisa dapet ini, terus dikasih laptop yang jelek. Di belakang dia kayak aku dapat 2 sapi nih. Ya, itu mah berarti emang yang bawa sapinya aja yang gullible. Bego. Tapi that's the thing. Kenapa sistem barter itu tidak digunakan lagi? Karena value sebuah hal itu di mata orang-orang itu berbeda-beda. That's why money was created initially, ya nggak sih? Kenapa uang itu diciptakan pada awalnya, ya nggak sih, Nui? Iya, pada dasarnya kan uang itu kan barter juga gitu. Cuman bendanya itu diganti, dikonversi jadi kertas dan koin aja gitu. Dan menurutku sih dengan adanya sistem sistem perbankan lah ya. Dengan adanya sistem perbankan itu hal tersebut pertukaran barang itu lebih fair daripada misalnya zaman dulu kayak aduh kok segini doang di mata orang lain itu segini tuh kurang. Misalnya 3 telur untuk 2 tomat itu kurang, kayak harusnya dia kasih aku 10 tomat gitu loh. Kan jadi kayak nggak fair gitu, subjektif kan. Enggak sih. Jadi emang levelnya cukupnya ya buat level komunitas doang sih. You butuh ini, I butuh itu. You kasih gue, I kasih you. I beli you. Yeah. Udahlah, kita tuker barang, lama-lama kita tuker suami sama istri, boleh lah gitu. Aduh Nuy. Nih habis ini kamu kasih pertanyaan ya. Ini soalnya kayaknya tadi yang jawab pertanyaan aku nih ya. Yang jawab pertanyaan aku ini jilat aku semua. Pinter semua mereka. Lalu sebagai pemegang uangnya gitu. Aduh, jadi aku baca deh. Jawabannya Epen nih. Cash karena reject modernity, return to monkey. Return to monkey, barter. Where banana. Enggak. Jadi aku pilih deh. Untuk 50.000 pertama, Disan bilang cash pasti utamakan tapi ngerasain juga sih susahnya kalau nggak ada cash. Cashless karena nggak ada kembalian. Tapi Appen itu, aduh, sumpah Appen ini Bardut server harus ada role khusus buat Appen. Kayaknya dia server cloud. Tadi dia bilang cash. Iya makanya Badut. Okay. Cashless karena nggak ada kembalian. Maksudnya di bawahnya cash. Nih. Aku paling suka jawabannya Curtis karena dibilang cash sumber virus hari gini. Tapi si Sandy Johnson ini memang penggemar giveaway hunter banget ya Sandy Johnson ini. Gua cashless dong karena nggak perlu pegang tangan lagi. Apalagi kadang mau ngirim kan. Memang percaya. Sama terakhir ini cashless karena gue sering di lingkungan kampus yang tempat jualannya kantin atau pakai GoPay. Paling suka sama Klematis karena I feel like yang benar-benar relate ke banyak orang di zaman ini. Yeay, Klematis dapat 50.000. Happen baru masyarakat. Gampang kan? Selamat Klematis. Kayak handphone bukan sumber. Makanya di sini. Ya tapi maksudnya gini loh, handphone kan kita kan ngurangin virus dari hal yang ditukar-tukerin sama banyak banget orang, and you don't know where those money been, you know, kamu nggak tahu uang itu kemana, you know, bisa jadi diketek orang kayak, you know, diketek orang, kamu nggak pernah tahu kan itu uang kemana. Kolor gitu ya. Iya kan, it's like apa itu ada cita rasanya Ser jadinya Ser. Itu uang kamu tukarkan apa kamu makan? Itu uang kamu tukarkan apa kamu nyam. No. Uang nyam. No. Lalu nggak tahu istilah makan uang, makan duit. No, Danes. Lama-lama gue tuduh lu ngepet lu. Anak baik. Loh, Siapa kok anak baik? tuduh aku ngepet? Ini gue yang nge-lag atau Serenity yang nge-lag?
Tolong jawab di chat. Eh. Wah, Serenity nge-lag kayaknya. Wow. Seren Shoot, robot. I am. Seren, lu kalau mau jadi Megatron jangan sekarang dong. Nah, udah normal nih. Masihkah aku robot? Udah. Asyik. Sere jadi robot enggak, udah tidak robot. Jadi gimana nih Noy? Cash itu sebenarnya apa sih? Sebelum kita menuju ke debate cash versus cashless. Jadi by definition kita harus tunjukin perbedaannya dulu. Oke. Jadi gua jelaskan definisinya secara singkat aja ya. Dan karakteristiknya. Cash atau kas artinya tunai atau dibayar secara langsung tanpa berutang. Namun kas memiliki arti yang lebih luas lagi dalam akuntansi, yaitu merupakan salah satu kelompok aset yang sifatnya paling liquid atau lancar. Nah, karakteristiknya ada 3 nih. Yaitu 1 tadi, aset perusahaan yang paling liquid. 2, standar pertukaran yang paling basic. Dan 3, dapat menjadi basis perhitungan dan pengukuran. Tapi yang jadi bahasan kita lebih ke arah standar pertukaran yang paling umum ya. Yaitu kita dari perspektif konsumen berbelanja. Kalau kita bahas yang lain-lain bakal luas banget nih. Nah, kalau cashless gimana nih, Ser? Oh, I see. Coba jelaskan. Kita nggak bakal terlalu deep juga kan ya? Apa aku robot lagi nih? Nggak. Cuma kayaknya aduh, delay, aku robot lagi nggak nih guys? Tidak robot, tapi kayaknya agak delay nampaknya. Oke, fix delay. Seren delay. Kapan dia terbang? 5 menit lagi. 5 jam lagi, delay 1 jam. Halo, Seren. Malam ini internet Serenity tidak bersahabat, ladies and gentlemen. Kenapa ya? Ouch. Ya, pasang bumper, sudahan. Berarti cashless menang. Oke, giveaway-nya habis. Klematis dong yang dapat. Oke, padahal masih banyak giveaway-nya. Jadi gini. Gimana kalau cash? Tadi kan kalau cash ya basically duit fisik lah ya. Cashless berarti tidak ada duit fisik. Jadi Indonesia ini sebenarnya mereka tuh udah OTW menuju cashless society. Jadi aku ada backingan nih dari pemerintah. Jadi di depan rumahnya Dino ini udah ada abang tukang bakso sama abang somai yang siap sedia kalau Dino tidak setuju sama aku. Balik dong ke 98. Nggak boleh gitu, oke. Jadi cashless society merupakan kenapa? Enggak. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu. Cashless society merupakan kondisi di mana masyarakat bertransaksi without real money. Real money itu maksudnya fisik ya, uang fisik. Melainkan dengan uang elektronik atau beragam kartu seperti APMK panggilannya, alat pembayaran menggunakan kartu. Jadi uang elektronik itu kartunya kartu uang apa, elektronik. Kartu Kenapa? Gitu bisa. Coba aja. Coba kamu ke tol ini. Coba kamu naik mobil ke tol cuma bawa Uno reverse card. Coba aja. Bisa lewat nggak? Plot twist aja bisa. Bagus lah. Kalau kamu bisa lewat. Luar biasa. Itu berarti ada breach on security-nya tuh. Lanjut. Nah, kemudian jadi apa sih uang elektronik itu? Jadi ya bisa jadi berupa chip based, yaitu kartu flash, kartu e-money, kartu Breezy, tap cash dan sebagainya yang kalian pakai kalau ngelewatin tol. Dan server based, kalau uang elektroniknya ya kayak OVO, GoPay, Link Aja dan lain-lainnya yang kalian pakai biasanya buat beli online kayak misalnya ShopeePay, terus Dana. Karena itu kita nggak ada kartunya fisik, tapi kita
pertukaran uangnya masih diakui secara OJK dan kalian juga, wih ada uang nih, e-wallet masuk dari Serenity. Ya nggak? Tuh, Tapi uang elektronik kenapa disingkatnya UK? I don't know. Uang I don't know. elektronik. Aku nggak tahu kenapa, tapi kalau di Indonesianya uang uang elektronik, Kelek. uang elektronik. Uang elektronik. Lihat dari media. Terus. Kalau uang elektronik itu nggak tahu ya, di Indonesianya aja yang memang kayak gitu. Nah ini ada pertanyaan bagus nih dari si males baca nickname-nya dari media. Nih, kalau baterainya habis, terus satu Indonesia mati lampu, nggak ada power bank. Nah, itulah dimana kalian menggunakan kartu gitu. Jadi di Indonesia juga udah banyak kok penggunaan kartu-kartu kayak Flash, Breezy, Money yang cara kerjanya itu nggak kayak Visa dan Mastercard gitu, kayak debit credit card enggak, tapi kartu tersebut itu duitnya gitu loh. You know. Dan itu menurut aku lebih convenient dan lebih higienis juga, dimana kalian nggak perlu nyimpen yang namanya duit kembalian dan nungguin duit kembalian. Terus misalnya salah ngasih duit, that problem will be erased. Ya nggak? Tapi yang dimaksud sama siapa sih ini Medea ya? Si Hmm. Medea satu Indonesia mati lampu, berarti itu kan dalam kondisi let's say ya kayak bencana lah ya berkata. Orang ada gangguan lah. Ya berarti kartu lo atau mungkin apa media yang lo gunakan untuk transaksi secara cashless itu bisa dibilang ya useless gitu. Tapi itu apakah masuknya itu pasal adalah diskusi suatu sebenarnya. hal yang sangat mungkin? You know, the probability is very small untuk hal tersebut terjadi. Itu adalah force majeure. Dan Indonesia sendiri sedang menuju apa yang namanya cashless society, di mana kapan itu ada, bukan kapan itu sih, sekarang Indonesia itu apa sih namanya? GN, ntar aku mikir dulu. Otak aku lagi nggak kerja guys. Oh itu tuh. Waduh. Gerakan Nasional Non Tunai GNNT. Jadi itu adalah sudah diwacanakan oleh Bank Indonesia dari tahun 2014. Bukan diwacanakan sih, tapi waktu itu udah mulai dilancarkan, laksanakan. 2014 itu sudah mulai dilaksanakan. What is wrong with me? Setiap kali versus itu nggak bisa ngomong loh. Versus, bukan Tuesday Talk. Versus. Persus. Adalah khusus. Aduh. Kalau kata Epen tuh, GNNT itu pergerakan antek Freemason tuh. Oi, Gerakan Nasional Non Tunai. Oi. Di mana Bank Indonesia dari 2017 aja kita udah harus pakai e-tol non tunai. Dan kalian ngerasa nggak sih kalau e-tol itu benar-benar mempercepat dan mengurangi macet di gerbang pintu tol, karena orang-orang aduh nggak ada kembaliannya nih, aduh nggak ada uang kecil nih gitu, you know. Dan mereka bakal nyimpen uangnya dan bisa jadi terjadi korupsi kecil yang kita tidak tahu, you know. Dan di 2017 itu GPN, Gerbang Pembayaran Nasional itu kan ya udah keluar. Habis itu 2019 kemarin, 17 Agustus 2019 kemarin, Bank Indonesia tuh ngeluarin QRIS yang aku pakai sering banget. Dimana itu standar QR code untuk pembayaran digital melalui aplikasi-aplikasi uang elektronik lah ya. Yang bisa jadi Shopee Pay lah, bisa jadi OVO, bisa jadi BCA Mobile Banking, personal experience, itu semua yang aku pakai. Jadi menurutku dengan adanya QRIS, everything is so convenient
Dan aku tuh kalau lari pagi tuh ya, terus aku makan itu nggak perlu misalnya kepecel Bupri, nggak perlu bawa cash. Kayak males gitu loh nungguin Ya kembaliannya dan lu sebagainya, lari tangan pagi kotor. ngapain malah makan pecel? Ya sarapan lah habis lari. Aduh. Kadang Masa itu, kadang ngigit lu? shirataki rice. I don't know, depends. Tapi menarik sih, Sel. Gue pernah tuh ya ke restoran Jepang kan di Blok M. Baru bulan Januari kemarin tuh. Gue lupa namanya apa lagi. Di Blok M Square pokoknya. Nah itu apa? Gue kesana makan sampai rame sama teman-teman gue kan. Lucunya mereka sama sekali nggak accept cashless. Mereka harus bayar cash. Di mana? Gue lupa nama restorannya apaan. Pokoknya di Blok M Di Square. restoran Jepang gitu lah. Bukan Hokkabento. Oh, ben. Kayak apa? Aduh gue lupa namanya apaan tiba-tiba. Tapi pas kita mau bayar tuh kayak weird gitu kan, biasanya ya udahlah gitu kan. Biasanya pakai tinggal pakai debit kelar gitu atau pakai QR code kelar gitu kan. Oh maaf mas, di sini kita nggak nerima debit atau semacamnya gitu, kita cuma cash doang. The hell. Pertama kali gue. Jarang-jarang sih gitu maksud gue. Masih ada restoran yang hitungannya ya middle to up lah, tapi masih pakai cash gitu. I see. Jadi mereka sama sekali nggak nerima debit atau kredit. Even debit makanya cukup mengherankan. Makanya sempat panik tuh teman-teman. Makanya cukup mengherankan gitu kan. Makanya teman-teman gue panik tuh. Anjing gue nggak ada duit gitu. Gitu. Makanya untungnya ada ATM sih dekat situ, jadi jalan ke ATM dulu, sial. Iya, seenggaknya kalian kan rame-rame. Bayangin orang yang di situ makan sendirian. Iya. Ngapain dia titip KTP? Aduh mbak, ini gimana ini? ATM terdekat mana? Ada mas seberang. Oh iya. Kabur. Mi. Wah. Aduh. Tapi itu gue lupa namanya apa tadi kalau gue inget. Gitu. Tapi kalian itu nggak sih pernah pernah kejadian kayak gitu nggak guys? Kayak misalnya di sini nggak nerima gitu apa gitu, you know? Kalau di luar negeri adanya itu malah toko-toko gerai-gerai yang nggak nerima cash, malah banyak yang kayak gitu kan. Iya, like the thing is ya, jadi kalau di luar negeri tuh, aku kan dulu kuliahnya di Singapura guys. Oh my god, di situ bener-bener cashless-nya enak banget. Duniaku sangat karena aku jarang banget ngeluarin cash. Jadi bahkan taxi drivers apa segalanya itu di dalam, dulu kan kalau di dalam taksinya doang itu ada mesin buat debit, buat credit card. Tapi mereka juga sekarang ada QR-nya, QR code. Terus di pasar, kalau di Singapura itu di pasar ada DBS kan salah satu bank paling gedenya di Singapura ya. Paylah di situ tuh. Jadi Paylah itu tinggal di scan, bayar gitu. It's like so easy dan bener-bener interconnected. Di MRT pun itu internetnya cepet banget, gengs. Jadi menurutku gini ya, kalau Indonesia ini menuju cashless society, pastinya ini menuntut kemajuan infrastruktur dan juga kemajuan melek ekonominya Indonesia tuh benar-benar harus di-push gitu loh. Jadi listrik harus lebih baik, internet harus lebih baik, dan itu dituntut karena satu zaman, dua demand pemerintah dan juga demand kita juga sebagai anak-anak muda yang jarang bawa cash. Tergantung juga sih Ser. Ya kita kan ya kebetulan tinggal di kota-kota besar kan ya. Sering terjadi di kota besar lah istilahnya. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin infrastruktur itu masih lama banget gitu loh. Jadi ya realistisnya ya untuk saat ini dan mungkin beberapa tahun ke depan lu pasti mau nggak mau bakal butuh cash juga, apalagi kalau misalnya lu jalan-jalan ke daerah yang cukup kurang terjamah lah
dalam pembangunan Nah, infrastruktur kita yang masih belum itu merata. dia. That's why aku lebih mendukung dengan adanya kedepannya itu kan memang Indonesia itu memang ada gerakan nasional non tunai dan kedepannya tuh bakal dijalanin terus. Dan aku setujunya itu karena ini bakal mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih memadai di tempat-tempat seperti itu untuk mewadahi mewadahi gerakan non tunai ini gitu loh. Karena kenapa sih awalnya gerakan nasional non tunai ini dibuat? Tahu nggak sih one of the reason? Salah satu alasannya dikeluarkan gerakan ini. Gimana tuh? Jadi karena Indonesia Wah gila. mau Oh belum. Indonesia belum. mau merdeka ya Sere? Bukan. Jadi untuk ngeprint, untuk menjaga, untuk membiayai orang-orang di Bank Indonesia dan memonitori uang-uang cash yang ada di seluruh Indonesia itu uang banyak banget, guys. Jadi Jadi rada kontradiksi gitu nggak sih? jadi kalau cashless berarti tidak mengurangi angka pengangguran dong. Loh enggak, justru lebih banyak kesempatan buat mereka membuat whatever they want gitu loh. Karena ini membuka jalan bagi mereka untuk memikirkan hal yang lain daripada ngefokusin duit-duitnya. Kan ini duit negara yang masuk dan digunakan untuk ngeprint duit. Isn't that funny? Lucu gak sih? Kenapa? Karena duit digunakan untuk ngeprint duit. I don't know. It's funny. Duit digunakan untuk ngeprint duit. Oh ya maksudnya uang untuk biaya untuk ngeprint duit maksud lu gitu kan? Iya. Maksudnya duit buat ngeprint duit. Gue ngebayangnya duitnya ntar bercabang gitu, amoeba gitu. Gamblek. Membelah diri. Kalau duit jadi amoeba gitu mah gampang. Gampang, jadi nggak usah mikirin apa ngeprint duit baru, duit lama harus diapain. Terus kalau misalnya gini loh ya, cash itu ribet juga karena kalian harus beli mesin kasirnya dan apa segalanya. Itu juga sebenarnya infrastruktur yang kita telah buat juga gitu loh. Itu juga infrastruktur yang harus disediakan. Dan cash itu bisa dicuri, you know. Well, cashless pun juga susceptible untuk di hack dan dicuri juga sih. Lanjutnya apa? Kirain mau lanjut nih. Ada. Gitu Tapi doang. itu sebenarnya bahasannya itu lebih ke sesi berikutnya sih, Sel. Lebih detail. Tapi kalau di gini, karena teknologi ini di Indonesia ini 2014 kemarin itu baru 31% cashless. Jadi masih di belakang banyak negara-negara ASEAN gitu. Masih rada terbelakang dikit. Terbelakang. Terasing gitu ya. Ya sih, terbelakang kayak parah banget gak sih? Ngawur ya. Aduh. Masih ketinggalan gitu mungkin maksud lo. Nih ada yang bilang setidaknya ada usaha untuk mengurangi pemalsuan uang kertas. Memang dari dulu sih. Iya ini baru sesi pertama. Iya ini sesi pertama. Pelan-pelan kita, pelan-pelan tapi pasti. Aku juga kepengen ngomongin dikit. Aku baru belajar dikit juga sih, tapi aku sebenarnya tertarik cryptocurrency awalnya tuh dari 2017 itu sebenarnya udah mulai tertarik dengan dunia per cryptocurrencyan dan how it works, you know. Tapi memang itu masih agak jauh di masa depan. It's still a bit further away in the future karena agak susah penerapannya karena itu mengancam bank-bank nasional karena
bukan mengancam ya, gimana ya? Regulasinya rada susah karena mereka sangat decentralized. Tapi kita bakal bahas ini di sesi kedua aja deh, soalnya ini agak sedikit lebih berat. Ya. Yes. Jadi Dinui Mungkin ya, apa? mungkin kenapa? Apa? Dinu dulu. Enggak, lu aja dulu. Enggak apa-apa. Aku tadi? sih nungguin kamu Nui. Lah. Ya kalau gue sih untuk sesi ini sih segitu dulu aja sih. Baru nanti kita masuk ke sesi 2-nya biar lebih detail ya. Wias bilang nih kalau Indonesia total cashless harusnya pengemis berkurang ya. Kita bakal keep that in mind dan kita lanjut ke second session dulu. Kita pikirin itu dulu. Pengemis Yes. berkurang Mungkin kalau kita bisa cashless. lagu dulu kali ya. Lagu apa nih Nui? Kita sudah ada request yang paling gercep yaitu dari saudara Armor dan lagu Hauser. Dari Hauser ada Gio Secret Garden. Ada pantun atau tidak? Oke. Ada. Gini. Puasa seharian badan lemes. Cakep dong Nui. Cakep. Oke. Indonesia kedepannya ya cashless. Ya enjoy.